Sebagai upaya menyeragamkan harga tes usap di sejumlah rumah sakit di Indonesia, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran yang menetapkan harga maksimal tes usap sebesar Rp900.000. Ya, penyesuaian tarif uji usap ini akan mendapat pengawasan langsung dari Dinas Kesehatan dari masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menentukan batasan tarif tertinggi tes usap atau swab mandiri untuk deteksi virus corona sebesar Rp900.000 per spesimen. Batas atas biaya pemeriksaan PCR tersebut hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang akan melakukan tes secara mandiri dan tidak berlaku bagi pemeriksaan tes PCR yang dilakukan oleh pemerintah untuk kepentingan pelacakan kontak erat atau tracing pasien COVID-19. Menurut Kemenkes, penetapan tarif tersebut sudah memperhitungkan berbagai komponen biaya secara cermat, yaitu biaya jasa sumber daya manusia, harga reagen, harga pembelian dan perawatan alat tes, penggunaan APD, dan juga biaya-biaya administrasi. Surat edaran mengenai aturan ini pun sudah disebarkan ke seluruh satuan tugas COVID-19 dan diawasi oleh Dinas Kesehatan di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Lantas bagaimana realisasi kebijakan baru pemerintah perihal tes usap di rumah sakit di Indonesia? Kita akan membahasnya bersama Dr. Lia Partakusuma, selaku Sekjen Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Selamat pagi Dr. Lia, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dr. Lia, kalau kita lihat kan sudah ada surat edaran gitu ya dari Kementerian tentang harga maksimal untuk tes usap di sejumlah rumah sakit adalah Rp900.000. Sejauh ini dari hasil pemantauan teman-teman, apakah harga tersebut sudah sama semua, Dr. Lia, di rumah sakit di Indonesia? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kita memang ada SE Dirjen ya, Yankes 3.713 tahun 2020 yang menyatakan keluar 5 Oktober kemarin ya, 2020, tertinggi untuk pemeriksaan untuk COVID-19 itu adalah Rp900.000. Nah, untuk penjelasannya bahwa kami sudah mencoba mendapatkan data-data dari rumah sakit seluruh Indonesia. Nah, kita tahu bahwa untuk adanya sebuah tarif itu ada komponen-komponennya, Mas ya. Dan komponen itu tentu mulai dari persiapan ruangan, kemudian juga ada alat-alat yang diperlukan, kemudian juga ada reagensia dan ada bahan habis pakai. Dan kemudian yang lain lagi adalah servis ya yang biasanya dimasukkan. Nah, berdasarkan angka Rp900.000 tadi, maka untuk rumah sakit yang sudah bisa membeli reagensia yang harganya di bawah harga tersebut, maka mereka sudah bisa melaksanakan dengan tarif di bawah Rp900.000 atau paling tingginya adalah Rp900.000. Memang masih ada beberapa rumah sakit yang kami tanyakan, ternyata mereka masih di atas harga Rp900.000. Nah, alasan mereka adalah karena mereka menghabiskan harga tarif reagen yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa reagen itu bermacam-macam, ya karena alat yang digunakan, maaf ya agak hilang ya, karena alat yang digunakan dan reagen yang digunakan itu juga bermacam-macam. Jadi PCR itu bukan satu macam, ya ada yang otomatis, ada yang manual, kemudian ada yang prosesnya juga langsung, ada juga yang bertahap. Nah, harga dari reagensia ini masih bermacam-macam. Jadi bagi rumah sakit yang mereka saat membeli reagen tersebut masih di atas harga yang ditentukan Rp900.000, pada umumnya mereka masih menggunakan harga yang lama. Tapi kami dari Persi mengingatkan kepada teman-teman rumah sakit untuk usahakan bagaimana caranya agar bisa menurunkan harga tersebut. Ya tentu dengan kondisi bahwa beberapa laboratorium atau rumah sakit memang akhirnya menjadinya tidak sesuai dengan pembeliannya. Nah, kalau komponen ini sudah bisa dikendalikan, atau kami mohon tentu dari pemerintah bisa mengadakan akses ya kepada lab-lab atau rumah sakit dengan membeli dengan harga di bawah itu, maka kami yakin dari Persi bahwa bisa dilakukan harga dengan di bawah Rp900.000 atau paling tingginya adalah Rp900.000. Seperti itu, Pak Mas. Baik, jadi memang masih diterapkan harga yang berbeda-beda karena beberapa komponen juga masih harus diperhitungkan. Adakah batas waktu untuk bisa akhirnya ini menjadi sama rata sampai benar-benar hanya di tarif Rp900.000 untuk seluruh pelayanan rumah sakit, Ibu?
Ya, sebetulnya dengan keluarnya edaran Dirjen 5 Oktober diharapkan rumah sakit itu sudah harus langsung mengikuti aturan yang ada. Tetapi dari PSI sendiri masih menerima komplain ya atau keluhan dari rumah sakit atau lab yang mereka sudah bisa menyatakan pada kami inilah harga belinya. Harga beli kami sekian gitu, sehingga mereka agak kesulitan dalam menghadapi harga yang harus diturunkan. Nah, cuma kami terus menghimbau mereka supaya bagaimana caranya untuk bisa sesegera mungkin menurunkan tarif tersebut. Dan mohon diingat bahwa ini adalah pemeriksaan untuk mandiri bagi masyarakat yang ingin memeriksakan tanpa biaya pun banyak. Yang tertinggi pemeriksaan mandiri ini adalah di Jakarta. Di Jakarta 50% mandiri dan 50% dilakukan oleh pemerintah. Kalau di daerah lain kebanyakan itu justru adalah pemerintah. Jadi dilakukan karena kontak tracing, kemudian karena adanya screening lain yang dilakukan pemerintah, otomatis itu sebetulnya tidak berbayar sama sekali. Jadi gratis gitu. Dan untuk di Jakarta pun kalau misalnya memang ada yang menginginkan pemeriksaan tidak bayar, itu bisa melakukannya pada dinas kesehatan atau pada puskesmas. Mungkin hambatannya cuma satu adalah karena antrian panjang, mungkin hasilnya itu tidak bisa segera didapatkan. Jadi harga 900.000 ini pada umumnya hasil pemeriksaan itu sekitar 1 sampai 3 hari. Ya. Bukan karena lama pemeriksaannya itu 1 hari atau 3 hari, bukan, karena antriannya yang cukup panjang saat ini. Jadi jangan khawatir untuk masyarakat yang artinya membutuhkan pemeriksaan tetapi tidak ada biaya, itu masih ada akses lain yaitu pemeriksaan laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah. Itu Baik, mungkin. ini cukup menjawab sebetulnya pertanyaan masyarakat menjawab. yang bingung begitu ya, Ya. mengapa ada harga untuk tes PCR di Yang rumah sakit A berbeda-beda. berbeda gitu dengan rumah sakit yang lain, terutama di rumah sakit swasta seperti itu. Terkadang harganya berbeda. Tapi kemudian begini, Dokter Lia, ada juga catatan dari surat edaran tersebut, rumah sakit harus terbuka begitu terkait servis yang diberikan. Katakanlah harga hanya untuk PCR-nya saja 900.000, tapi juga ada kemudian add-on yang lainnya gitu. Seberapa wajibkah rumah sakit tersebut untuk menjabarkan servis-servis tambahan yang mereka berikan kepada pasien, Bu Lia? Baik, kita sepertinya masih mengalami Untuk hal gangguan. untuk hal tersebut, jadi masyarakat berhak untuk menanyakan langsung kepada pihak rumah sakit apabila harga tersebut di atas 900.000. Jadi mungkin bisa diinformasikan bahwa saat ini ya belum semua rumah sakit mempunyai harga atau tarif atau harga beli sesuai dengan keinginan pemerintah. Yaitu pemerintah mengatakan bahwa bisa diperoleh reagensia ini dengan harga di bawah Rp500.000. Nah, tentu akses inilah yang dibutuhkan oleh lab atau rumah sakit tersebut. Nah, apabila rumah sakit sudah terlanjur membeli yang harganya mungkin jauh di atas itu, maka kami minta tetap harus bisa menurunkan harga, tetapi dengan catatan dalam waktu mungkin yang sudah paling lambat, paling tidak misalnya beberapa minggu dari sekarang gitu. Kita berharap bahwa tidak ada lagi harga yang tinggi. Dan kalau misalnya ada harga yang tinggi, misalnya tentu itu adalah harga servis. Ya. Contoh misalnya antrian di satu laboratorium, ini terputus ya. Antrian di satu laboratorium misalnya ada 500 orang misalnya. Nah, ada kalanya orang tertentu menginginkan bahwa dia masuk duluan gitu. Nah, itu biasanya kadang-kadang ada charge tersendiri ya. Tapi paling tidak rumah sakit itu kalau memang bisa ya tidak menggunakan tambahan untuk servis. Ya, kita menginginkan seperti itu. Nah, kami mohon kepada masyarakat untuk bisa memahami kenapa tidak semua rumah sakit saat ini tidak semua rumah sakit menjual dengan harga Rp900.000. Mungkin karena alasan-alasan yang telah saya sampaikan tadi, bahwa pembelian awalnya adalah tidak di bawah Rp900.000. Dan ini mungkin bisa kita buktikan dengan adanya daftar pembelian atau daftar harga atau kwitansi yang mereka tunjukkan pada kami. Tetapi paling tidak dalam waktu tidak terlalu lama, saya harapkan sudah semua rumah sakit dan laboratorium memenuhi anjuran pemerintah dengan harga Rp900.000 tersebut. Tetapi tentu kita harapkan ada akses. Ya, akses pemerintah mungkin menyediakan reagen tersebut misalnya dengan harga e-katalog misalnya, sehingga standar. Nah, itu yang kita harapkan. Oke, mungkin baik. itu yang dari Persi ya. Baik. Dokter Lia, terima kasih sudah berbagi informasi. Semoga juga banyak menjelaskan pertanyaan masyarakat yang beredar saat ini. Terima kasih, Dokter Lia.
Baik pemirsa, kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu tetap bersama kami di Halo Indonesia. Terima kasih.